Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi ke channel Andika Sarasono. Setelah 1 bulan tidak upload video, akhirnya ada yang bisa dibahas. Biasanya nggak ada yang mau dibahas nih. Kali ini ada bintang tamu yang tidak asing lagi, asik banget. Bintang tamu namanya Mira. Buat yang baru nonton sekarang mungkin nggak kenal, tapi dari dulu dia udah sering nongol. Dari video High Native, terus unboxing Silver Play Button sama ngomongin apa waktu itu Mira sama Sasha? Sekolah di Jepang. Kenapa sekolah di Jepang? Kenapa Mira sekolah di Jepang juga? Karena aku juga sekolah di Jepang, sama kayak Dika, sempat sekolah di Jepang. Ya, durasinya sama, cuman Mira di Waseda University. Kampus di Jerome. Oh iya, kenalin dong. Ngambil apa? Ngambil Culture and Communication. Culture and Communication. Dan Waseda itu kan ada di Tokyo ya. Dan gue waktu itu di Doshisha University di Kyoto. Dan kali ini sesuai dengan judulnya, jadi Tokyo versus Kyoto. Kita mau ngebahas beberapa perbedaan. Jadi kita mau debat nih. Jadi kita mewakili warga lokal, saya warga lokal Kyoto dan Mira warga lokal Tokyo. Kota mana yang lebih baik dari berbagai macam sudut, point of view, faktor? Tokyo. Kyoto lah. Tokyo lah, please deh. Iya sebenarnya nggak apple to apple, tapi mungkin banyak yang bilang tahu Kyoto tuh ibu kota juga loh dulu. Tahu nggak? Dulu banget. Iya, sebelum. Kayaknya Nara deh. Nara dulu. Oke. Nara, Kyoto, baru Tokyo. Makanya sekarang di Tokyo dong. Ya berarti Tokyo. Enggak, kenapa di Kyoto ada Imperial Palace? Ya karena dulu sempet tempatnya Kaisar Jepang. Sampai sekarang sih. Tapi kan Tokyo juga ada Imperial Palace. Oh, ini ngomong Kyoto. Iya, betul. Iya, Kyoto ya. Tetap ada, cuman ya udah jadi kayak tempat museum sejarah gitu aja lah. Yang pertama adalah akses dari Indonesia. Jadi sebenarnya kita ngomongin Kuko ya. Airport dan akses dari Indonesia. Oke. Jadi kan kalau di Tokyo tuh kita punya 2 airport, Narita sama Haneda. Dan kalau misalkan teman-teman mau ke Jepang nih, aku saranin yang ke Haneda aja, jangan yang ke Narita karena Narita jauh banget dari sentral Tokyo. Kyoto cuma 1 kan? Kyoto bahkan sebenarnya nggak ada. Kalau ke Kyoto itu cuma ke Kansai sebenarnya. Jadi melalui Osaka lalu lanjut kereta ekspres Haruka namanya. Jadi ya sebenarnya kalau akses ya gampangan ibu kota sih. Ya iyalah. Gampangan ibu kota, tapi sebenarnya justru mungkin lebih rumit ibu kota kali ya, karena banyak banget keretanya. Itu dia. Banyak banget keretanya dan nggak tahu harus ngambil kereta yang mana. Ada yang ekspres, ada yang lokal. Direct nggak sih dari Jakarta? Dari Soekarno-Hatta? Direct dong. Soalnya kalau Kansai itu kadang nggak direct, ada yang dia ke Bali dulu. Kalau Garuda tuh bisa dia ke Bali dulu baru ke Kansai. Tapi ada juga yang langsung ke Kansai gitu. Jadi sebenarnya sama lah ya, sama-sama gampang lah ya aksesnya. Maksudnya nggak ribet gitu, nggak harus transit berkali-kali. Nggak harus sih. Iya, jadi skornya sama lah ya. Iyalah. Karena ya kalau sebagai orang mau liburan ke Kyoto tuh gampang. Ke Tokyo memang ya gampang gitu ya. Tapi Kyoto nggak kalah gampang. Nggak mau kalah. Tapi kayaknya kalau aksesnya mau di maskapai apapun dan kapanpun pasti lebih banyak pilihannya ke Tokyo sih. Karena punya 2 airport dan harus lebih banyak maskapai. Iya sih. 3 maskapai lah at least kayak Garuda, JAL ANA. Ya 1 berarti 1 Tokyo dong. Setengah. Ini setengah lah. Satu ini setengah. Oke, itu akses. Oke. Yang kedua tempat wisata, landmark. Tempat wisata landmark. Kalau Tokyo tuh nggak ada beda sama Jakarta. Jadi kalau Tokyo tuh kayak tipikal kota-kota besar, ibu kota gitu, kayak Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok. Ya nggak sih? Landmark ini tergantung ya, landmarknya mau yang bersejarah atau enggak. Ya, kalau bersejarah kalah lah sama Kyoto lah. Tapi yang bersejarah lagi. Apa ya, soalnya kalau Kyoto kan bersejarah banget kotanya kan. Semuanya tuh lama, nggak ada yang baru. Sementara kalau orang ke Tokyo, kita tuh biasanya nyari dua-duanya, ya sejarah juga, ya kota modern juga. Jadi ya kalau sejarah ada Imperial Palace, ada apa lagi ya? Banyak sih, Tokyo Station. Ya kalau station, kayaknya semua station di Jepang Art Deco gitu, apa sih sebutannya, arsitekturnya emang khas masing-masing gitu. Tapi ini lama loh, bersejarah banget loh. Tokyo Stationnya emang lama sih. Cuman kalau bersejarah ya Kyoto lah. Kyoto mah nggak ada lawan, Kuil. Maksudnya gini loh, mungkin orang banyak prefer sukanya sama alam, nggak yang metropolitan terus karena
ya naik kereta segala macem, kota-kota itu kan bosan, mungkin orang pengen liburannya ngeliat alam, ngeliat hijau-hijau, ngeliat kuil. Dan dari semua teman yang berkunjung ke Jepang gitu ya, mereka kan biasanya kan rutenya tuh Tokyo, Osaka, Kyoto, 3 kota itu kan. Yes. Itu kayaknya yang paling wajib ya. Itu yang paling wajib, itu yang wajib. Terus setiap ditanya kota mana yang paling berkesan buat mereka, jawabannya Kyoto. Objektif loh. Serius. Setiap ditanya pasti kayak gitu. Teman-temanku yang pada honeymoon tuh ketika itu aku masih di sana, tanya mana yang paling seru? Kyoto sih, kayak gitu. Sejujurnya iya sih. Kalau dari teman-temanku yang ke Jepang juga paling berkesan mana? Kyoto, Nara, karena pasti kan nyari sesuatu yang beda kan, nyari yang bersejarah, yang tenang, yang zen. Oke lah, Tokyo ngalah lah dalam masalah itu. Jadi kalau tempat bersejarah atau tempat wisata, Kyoto lah ya, yang kita cari yang agak anti mainstream. Jadi 1,5-1. Bisa 1 dong. 1-1, oke lah, 1-1. 1-1. Oke, 1-1. Yang kedua biaya hidup. Yang ketiga biaya hidup. Ya. Oke. Jelas menang Kyoto. Udah ini Tokyo udah kalah. Kenapa sih Tokyo tuh mahal banget? Mira cerita dikit deh, waktu itu sebulan habis berapa sih? Ini juga harus diomongin ya. Iya lah, maksudnya siapa tahu yang nonton nih nggak cuma mau liburan tapi mau sekolah bahasa, kuliah, kerja di sana. Kira-kira sebulan tuh habis berapa di Tokyo? Biasanya sih kalau orang kayak tinggal di kota manapun pasti kan kita tuh pertama-tama nyari apato kan, apartemen tempat tinggal. Mungkin kita ngomongin dari situ dulu kali ya, soalnya kan kalau sebulan habis berapa tuh kayak beda-beda lah orang gak hidup bagaimana. Di Tokyo itu kita bisa nyari apato yang bulanannya dari 50.000 yen sampai ke atas, sampai sekitar 100.000 yen tuh udah bagus banget lah gitu. Tapi 50.000 yen tuh masih kosong gitu kan? Iya, belum di furnish sih, jadi kosong banget kan? Kalau kemarin 50.000 juga nggak mungkin di pusat kota Tokyo deh, pasti di pinggiran deh. Iya, pusatnya nggak mungkin, pasti 90-80 lah. Kayak aku yang mungkin ada di tengah, nggak di tengah banget sih, dekat Shinjuku. Dan alhamdulillah dekat Eki, dekat stasiun kereta itu 80.000 loh. Tapi itu benar-benar udah furnish. Jadi kalau pas kita move out ya nggak usah ribet buang. Kan buang juga ribet. Tapi itu studio gitu kan, 80.000 itu kayak cuma satu kamar gitu aja dan kamar mandi gitu ya. Di Kyoto udah dapat one bedroom itu 80.000 itu serius. Tengah kota aja gitu kan. Kampusku tuh tengah kota. Ya benar-benar seberang Imperial Palace itu start from 40.000-an. Udah isi? Kosong, tapi kalaupun isi ya paling 60.000 gitu. Dan 80.000 itu udah yang mewah hitungannya. Tapi kan pas move out, kita harus pusing mikirin ini furniture-nya mau dijual kemana, mau dibuang harus bayar lagi. Ya tinggal dijual sih, kan kita ada sayonara sales gitu. Ada kan, dia ngandelin yang ada full furnish ya. Iya, jadi, full furnish. Ya kalau buat ya boleh lah, tapi tetap aja mahal gitu. kayak komuter, kayak makan segala macam, kan kita nggak cuma ngomongin tempat tinggal, banyak banget. Kalau ngomongin living cost ya Tokyo kalah lah. Overall deh, nggak cuma apa tuh kayak sebulan habis berapa, udah makan, udah sewa handphone, komuter segala macam. Mungkin 150.000. Wah. Tapi itu udah gila. Iya 150.000. Kyoto bisa 2,5 bulan itu 150.000. Ini aku ya seserafli inget-ingetku aja ya sekitar 150.000 lah paling. 150.000-an lah ya. Itu yang belum jalan-jalan ke Disneyland belum ya kan. Kyoto itu semahal-mahal 100.000. Semahal-mahalnya ya. Itu udah jalan-jalan gitu. Jadi Kyoto menang lah ya kali ini ya. Iyalah mahal banget. Living cost ya. Living cost ya. Oke, 2-1. 2-1. Berikutnya part time atau mau kerja. Ini yang mau dibandingin apa? Hah? Yang mau dibandingin? Iya, salary-nya mungkin, gajinya atau jenis pekerjaannya. Oke. Gajinya berapa sih waktu itu di Mira sempat Baito kan, part time kan? Aku sempat Baito. Di mana waktu itu? Di Hard Rock. Wanja. Hard Rock Cafe di Roppongi. Sebenarnya kalau masalah fee ya, iuran, upah per jam sih kayaknya sama aja deh. Kalau Baito tuh sekitar 900 yen sampai 1.000 yen per jam. Sama aja kan ya di Kyoto juga? Oh enggak, Kyoto start from 760 dulu 2015-16 naik jadi 810 kalau nggak salah. Itu base-nya ya, paling rendahnya. Tapi kayak ini udah 900 ribuan kan Tokyo.
900 yen. 900 yen, ya 900 sampai 1000 kan Sampai rata-rata. 1000. Ya, sekitar lah 900 sampai 1000. Kalau Kyoto betul, enggak, betul. start from 800. Kadang-kadang 700 masih ada gitu. Tergantung jenis kerjaannya. Dan biasanya kita tuh cuma kayak restoran, hotel, Restoran, terbatas. hotel, Kalau di Kyoto iya. tuh terbatas. Kalau Tokyo mah banyak ya, kafenya banyak kan ya. Tokyo banyak, of course restoran, cafe, coffee shop, iya cafe sih. Terus kayaknya Tokyo tuh juga banyak orang yang tutor deh untuk part time. Tutor bahasa Inggris misalkan ke orang-orang Jepang gitu. Nah Itu di juga Kyoto banyak. jarang banget tutor gitu. Biasanya langsung ngajar di instansi kayak sekolah atau bimbel gitu. Kalau tutor, ya kalau di Tokyo banyak tutor yang kayak privat gitu ya. Privat ke Buat, orang Jepang. buat ya? orang Jepangnya ya. Betul, betul. Ya menang sih Oke. Tokyo kalau kerjaan mah. Ya iyalah. Karena living cost-nya Living juga cost-nya juga mahal ya. Ya sebanding lah dengan duit yang bisa kita dapetin di situ. Oke lah, dua sama. Oke. Ini yang pasti Kyoto kalah telak adalah entertainment atau tempat main. Buat Nggak main. ada tempat main di Kyoto. Kita tuh kalau main ke Osaka paling main round one, tau nggak yang Universal. bowling Oke. ya, yang bowling atau yang biliar gitu-gitu. Cuman itu doang hiburan orang Kyoto. Kalau Universal ya maksudnya udah Osaka. Kalau Tokyo mah Kalau Tokyo, soalnya apa ya? Mungkin karena banyak hal yang aneh di Tokyo. contohnya aneh. Jadi kalau aku dulu lupa banget namanya apa, tapi ada satu cafe robot di Tokyo. Pernah dengar gak Dika? Di daerah Shinjuku. Robot. Satu cafe robot. Pelayannya robot. Jadi pokoknya dari luar tuh dia dekorasinya memang kayak robot-robot gitu. Terus di dalam dia suka ada bikin kayak semacam karnival setiap hari Sabtu atau apa gitu, nggak salah. Wow. Dan kenapa aku sejujurnya aku nggak pernah sana sih. Tapi dari teman-temanku yang kesana itu kalau ke Tokyo nyarinya itu Oke. cafe robot. Namanya apa? Lupa. Ya kalau Kyoto boro-boro nggak mungkin ada kayak gitu. Kan lebih ke tempat sejarah kan. Kalau Tempat kita sejarah. paling ini ada apa, pabrik bir 300 tahun gitu, pabrik green tea matcha yang umurnya udah 500 tahun. Jadi kita lihat cara pembuatannya kayak gitu. Jadi ya emang dari turun temurun gitu. Jadi ya jauh banget hiburan orang Kyoto sama Tokyo tuh beda lah. Kalau ini kan robot nih. Entertainment tuh pasti termasuk ini kan, kayak banyak theme cafe di Tokyo. Tim kafe ya, Theme night cafe. Di kita nggak ada loh. Hampir nggak. Sedih banget. Paling adanya Neko Cafe, kafe kucing. Ya di mana juga ada itu mah. Kafe kucing, kafe mate kayaknya hampir Oh iya makeup. ada tapi sedikit banget lah. Sedikit banget. Ya menang Tokyo lah. Itu Karena semua hal aneh pasti adanya di Tokyo. Iya. Kayak toko 18 plus juga ada di Tokyo. Di Kyoto Banyak. kayaknya nggak Kita mau ngomongin itu. Dika bikin video. Enggak. Ada di aku ke Akihabara Akihabara. Ada aku sih itu aku videoin walaupun nggak boleh di videoin ya, cuman ya iseng-iseng lah. Yang 8 lantai bukan sih? Yang 8 lantai isinya memang Iya, toko yang 18 itu plus. ya 18 plus semua, 8 lantai dari bawah sampai atas, kayak mainannya aneh-aneh lah, gila. Akihabara. Oke, ya karena Tokyo Tokyo menang. aneh jadi menang. Next, festival yang Jepang banget nih. Mira pernah ke festival nggak sih selama di sana? Jarang kayaknya. Jauh. Karena lah enak aja. Jauh. Apa sih festival di Tapi, Tokyo? Masalahnya festival yang di it-itnya banget tuh, ya soalnya banyak festival sih nggak sih di Jepang? Iya banyak, tapi kan Banyak. dia kayak ada major festivalnya gitu. Oh. Kayak tiga festival terbesar di Jepang tuh ada. Ya itu Aku lupa 2, salah satunya Gion Matsuri, itu di Kyoto. di Kyoto. Iya, itu di Kyoto. Makanya kalau ngomongin festival, Kyoto punya Gion Matsuri gitu. Itu yang terbesar. Salah satu yang terbesar di Jepang, 3. Jadi ada kayak Sebenarnya festival di Jepang tuh banyak banget ya, dan itu terserah mau kayak festivalnya summer, festival kembang api juga termasuk ke festival kan. ya, Terus namanya apa ya? Jadi di Tokyo itu ada namanya Honkawagoe. Itu kayak Little Edo gitulah. Jadi kota yang dia ya kayak Old Tokyo gitu. Dia juga suka punya festival sendiri. jadi yang menang siapa ini? Ya deh Kyoto. Karena Tokyo punya lebih banyak festival sih sebenarnya, tapi Tapi kayaknya kurang diingat gitu. Kalau Gion Ya. tuh udah, ya Gion siapa sih yang nggak tahu Gion? ya, siapa Jadi- sih yang tahu Gion? Jadi 3 sama ya. Berikutnya pendidikan atau kampus. Oke. Kayak ya Well, orang tahu ya Tokyo University lah ya, yes. Todai.
Ya istilahnya apa ya? Kita lebih di Tokyo kita lebih punya banyak Ivy League sih, kayak universitas terkemuka dibanding Kyoto. Ivy League-nya Jepang emang apa? 3. By the way, yang nonton ini dan mungkin kayak ngerasa aku sotoy boleh dikorek, dibenerin aja. Tapi Benerin. ada at least buat orang-orang ya ada 3 Ivy League di Jepang. Tokyo University atau Todai, Keio University, Waseda University. Keio atau Meiji ya? Hah? Keio atau Meiji ya? Atau 4 Ivy League mungkin? Ivy League. Ya nanti dicek lah. Tapi ya aku pernah dengar kayak gitu. Cuman Kansai juga punya sebenarnya. Doshisha, Ritsumeikan sama apa gitu. Tapi nantilah kita cek bareng-bareng. Cuman kalau dari segi peringkat emang Tokyo pendidikannya kampus-kampusnya lebih atas sih. Tapi kan jadi Jepang itu dia punya National University. Oke, Tokyo National University. Enggak, maksudnya kayak kategori universitinya gitu loh. Ada National University. Oke. Ada kayak universitas negeri gitu. Oh, public atau swasta. Public ya. Jadi ada national, ada public, ada private. Kalau yang national tuh kayak Tokyo University, Kyoto University gitu. Ini Kyoto University tuh kadang-kadang atas bawah sama Tokyo, tapi memang tergantung ininya sih ya, major apa. Kalau untuk swasta bagusnya sih di kita ada Ritsumeikan Swasta ya, private private ya swasta. Iya, swasta. Ritsumeikan yang bukan yang EPU, kalau EPU yang di Beppu itu di Oita, jauh sih Fukuoka situ. Cuman ya overall ya Tokyo sih. Ada Waseda, ada Sophia, ada Keio, ada Meiji itu yang tua banget kampusnya. Todai ya, kayaknya Todai itu udah most prestigious Tokyo University sih harusnya. Kayak UI-nya Indonesia. Kayak UI-nya Indonesia. Oke lah, gitu. Tokyo lah, Ivy League-nya di Tokyo semua lah. Ivy League-nya. Oke, terakhir. Yang semua orang suka makanan. Oh my god, ini nggak bisa nih, ini kalah. Aku harus bikin paper nih. Nggak kalah udah. Harus bikin paper. Nggak, ya Tokyo mas kayak semuanya ada tapi kayak nggak ada khasnya gitu. Apa sih khasnya? Emang Kyoto ada khasnya? Kyoto banyak. Khas makanan Kyoto gitu? Iya kayak makanan Kyoto. Coba sama baru nyari. Enggak, aku nggak nyari ya. Aku udah tahu. Aku tahu ada makanan khas Kyoto, Tokyo yang mungkin banyak orang nggak tahu. Dia juga mungkin nggak tahu. Apaan? Monjayaki. Please deh, kayak okonomiyaki. Iya. Monjayaki pasti pada nggak taunya orang okonomiyaki kan takoyaki. Monjayaki tahu? Please lah. Anjir. Berani-beraninya dia. Nggak tahu. Nah, tapi kalau okonomi kan padat. Kalau monjayaki ini dia kayak apa sih? Kayak lebih liquid gitu loh. Kalau Kyoto apa ya? Jadi sebenarnya di Tokyo tuh memang nggak ada makanan khas Tokyo, nggak tahu Kyoto kan okonomiyaki ya, makanan khas Kyoto. Atau itu khas Kansai? Kansai sih itu. Takoyaki juga Osaka itu. Kalau makanan khas Tokyo sih nggak ada, tapi Tokyo itu banyak banget makanan enak. Jadi salah satunya adalah chicken wings terenak yang akan pernah kalian temukan di dunia ini tuh terletak di sebenarnya nggak di Tokyo doang sih. Seikaino ya macam. Tebasaki ya. Tebasaki. jadi pokoknya kalau kalian ke Jepang, ya Kyoto juga mungkin ada nggak tahu. Tapi di Tokyo banyak. Jadi dia kayak izakaya gitu sih sebenarnya. Izakaya dan logonya tuh kayak bapak-bapak lagi kayak gitu doang deh. Harus pesan yang namanya Maboroshi no Tebasaki. Artinya chicken wing yang magical. Maboroshi ya. Chicken wing yang magical dia tuh ngomongin rasanya juga nih. Pokoknya kayak merica-merica, garam-garam, tapi enak banget. Kita selalu kayak okawari, kayak nambah terus. Pasti haram lah ya. Kalau tapi itu mah yang terkenal gitu. Kalau kuliner ya banyak di Kyoto ada ramen, ada fire ramen yang terkenal, ada omelet apa omelet tamagoyaki, kici-kici itu tahu nggak? Itu yang terkenal banget. Kici-kici? Iya.
Nah, kayaknya Kichi, nggak omurice. Ya Allah, omurice doang. Itu terkenal banget gila. Emang omurice khas Kyoto? Bukan, tapi maksudnya kan kalau nggak ngomongin khas ya, sebenarnya kalau khas itu Khas ya nggak ada sih, khas Tokyo, khas Kyoto. kalau khas itu mungkin bahan ya, kalau Kyoto tuh lebih ke matcha. Oh iya uji matcha. dong. Tapi ya Oh iya, olahannya, iya. hasil olahannya kan bisa jadi mochi, bisa jadi isian fish cake, si taiyaki gitu-gitu, lebih ke situ. Tapi kalau makanan kuliner ya nggak kalah sama Tokyo. Kita juga banyak kali restoran Michelin star gitu juga ada. Iya. Di kalian tuh ada, bentar dulu. Kayaknya Kyoto nggak punya Ichirang deh. Ada ada. kali. Sebenarnya Ada Ichirang ada. Ichirang ada? Ada. Oh iya, Ada. maaf. Oke, intinya sama lah ya. Nggak bisa. Ya udah, menang Kyoto biar sama. Nggak bisa. 4 sama. Oke. Nggak bisa. Udah 4 sama ya. Jadi Nggak makanan bisa. unggul, lebih murah juga daripada Tokyo pastinya. Bentar dulu. Ini juga pasti yang lain setuju sih. Di Kyoto nggak ada gyukatsu kan? Gyukatsu itu Motomura Iya. nggak ada. Adanya di Tokyo. Nggak bisa. Nggak. Udah telak. Itu mah overrated kali. Itu mah semua turis tahu, jadi kayak udah bukan hidden gem lagi, kayak setiap sana ngantri, setiap sana waiting list. Udah kita mau makan apa mau ngantri? Tapi kan gitu. di Kyoto nggak punya. Iya. Ini digaransikan oleh gue kalau nggak mau ngantri kalian ke yang Harajuku aja. Gyukatsu Motomura, jangan yang Aona. Udah merah baterainya. Overrated, udah ya nggak apa-apa. Nanti kalau mati masih ada. Enggak dong, sorry. Itu telak sih. Kyoto nggak punya. Oke lah. Kyoto nggak punya Gyukatsu. Oke. Iya. 5-3 berarti ya. Tapi ya karena nggak apple to apple ya wajar lah Kyoto kalah sama Tokyo. Jadi itulah sebenarnya debatnya, itu buat informasi buat teman-teman yang mau ke Jepang antara liburan doang atau mau tinggal di sana. Itu beberapa poin yang bisa bisa dipertimbangkan nanti kalau udah di sana. Terima kasih Mira udah kasih, Dika. berbagi informasinya tentang pengalaman hidup di Tokyo yang mahal. Mudah-mudahan nanti Bahagia. ada info lain lagi tentang kalau udah dibuka bordernya ya. Ya, amin. Semoga nggak lama lagi. Semoga nggak lama lagi. Terima kasih sudah yang nonton. Sampai ketemu, dadah. Sampai ketemu. Komen di bawah yang menang Tokyo atau Kyoto. Tokyo lah. Kyoto lah.